Film superhero terbaru negeri Malaides, kembali gagal menarik minat penonton di negaranya sendiri. Film tersebut berjudul, Keluang Men. Keluang jika dalam bahasa Indonesia, adalah kelelawar, atau kalong. Sungguh judul film yang terdengar aneh, dan menggelikan, Keluang Men, kelelawar men, atau kalong men. Yang seperti memaksakan ingin meniru film luar, yaitu Batman. Dari dulu negeri Malaides hanya bisa meniru, yang tak mampu mendapatkan ide sendiri dalam menciptakan suatu karya. Dari mulai penamaan negaranya, yaitu Malaysia, yang mengambil ide dari petinggi Filipina, sedangkan Filipina dikhianatinya. Pembentukan rukun negara, yang meniru Pancasila, sedangkan penggagas Pancasila yaitu Presiden Soekarno, selalu menjadi bahan hinaan warga Malaides. Dan bahasa pun meniru Indonesia, dengan berkali-kali mengganti nama bahasanya agar sama dengan nama negaranya, seperti negara Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia, negeri Malaides pun menirunya, negara Malaysia, dengan nama bahasanya menjadi bahasa Malaysia. Hingga sampai saat ini, di zaman modern ini, negeri Malaides selalu mempunyai hasrat untuk meniru. Namun semua yang mereka tiru, berakhir dengan kegagalan. Dari beberapa ulasan tentang film tersebut, salah satu kegagalan dari film tersebut, karena rilisnya bersamaan dengan film Agent Ali 2. Namun seperti biasa, walaupun ditayangkan pada pasar mereka sendiri, warganet negeri Malaides ada yang membandingkan film dari negaranya sendiri, yaitu membandingkan film Keluang Men dengan film Cicak Men. Namun dalam komentar warganet negeri Malaides, ada juga yang menyindir-nyindir Indonesia. Bahkan sampai ada yang mengatakan, anggap saja film tersebut dari Indonesia. Jika diartikan, film tersebut adalah film yang tidak bagus, maka sesuatu yang tidak bagus itu adalah dari Indonesia. Begitulah anggapan warganet negeri Malaides yang selalu memandang rendah Indonesia, namun selalu meniru Indonesia. Saya rasa Cicak Men adalah superhero terbaik Malaysia, tapi Keluang Men pun tak ada kurangnya, but second best lah. Bagi aku Keluang Men ni lagi best dari Cicak Men. Cukup lah Cicak Men dulu. Anggap je lah Cicak Men dari Konoha. Jiran suka sangat site hantu. Diorang suka cerita hantu, site bertumbuk ni dia orang tak layan. Dia orang memang boykot produk Malaysia, ada yang tengok cuma bukan anti Malaysia. Mentaliti Soekarno masih kuat, mentaliti ganya Malaysia, semangat nasionalisme terlampau tinggi. Tu yang banyak YouTuber dia orang banyak buat berita palsu burukan Malaysia. Di Konoha sudah ada pahlawan super namanya Superman. Konoha ramai makan pun tak cukup, lagi nak panggung. Indo harusnya bikin Keluang Men. Filem sana kat sana berapa kutipan paling tinggi. Tujuan Malay buat movie nak tembus pasar Indo, tujuan Indo buat movie nak tembus pasar dunia. Kenapalah dengan korang ni? Kenapa banyak-banyak haiwan cicak juga diangkat jadi hero Malaysia? Tak payah cakap salah timing. Dah memang tak best, nak buat macam mana? Lagi satu, kalau nak buat hero tu bagilah yang serius sikit. Ni aku tengok hero Malaysia semua tak serius, dah 2025. Tak payah main bangsalah, Agent Ali dengan Blood Brothers meletup elok G. Satu lagi, yang Keluang Men tu pun pergi tiru desain dengan konsep Batman, buat apa? Tak reti nak buat idea sendiri. Memang pencipta animasi Keluang Men dapat inspirasi dari Batman, tak buat research ke yang kutuk tu. Kita mendapat Batman Malaysia. Dari komentar warganet negeri Malaides, warganet negeri Malaides ada yang merasa seakan-akan filmnya sudah seperti film Hollywood. Dan jika ada filmnya yang dinilai tidak bagus, langsung timbul anggapan kalau film tersebut dari Indonesia. Padahal film-film Indonesia banyak dinikmati oleh warga Malaides, karena memang memiliki target mengejar pasar dunia. Sedangkan film Malaides masih cuma bisa menargetkan di dalam negeri sendiri, itu pun lantaran ada di box office, dan itu pun masih kesulitan menarik minat penonton dari negaranya sendiri. Film-film dari negeri Malaides, walaupun jadi box office di negeri Malaides, namun yang baru-baru ini ketika ditayangkan di Indonesia maupun di Hong Kong, film superhero-nya tak laris. Kemudian Indonesia lah yang disalahkan, dan Daniel Syndrome pun mulai nampak ke permukaan. Mereka sendiri yang membahas filmnya, tapi bahasannya ngalor ngidul kemana-mana, dan keluar dari konteks. Sementara dalam hal dunia perfilman, jika di dalam negeri sendiri saja filmnya sudah tidak laku, bagaimana mau tembus ke luar negeri?
Apalagi dengan judul film yang terasa aneh, seperti Cicak Man, Hantu Bungkus, Pontianak Menangis, dan yang terbaru, yaitu Keluang Man, yang sudah tayang lebih dari 2 minggu, tapi warga negeri Malaides sendiri tidak berminat untuk menontonnya. Filem Keluang Man nampaknya dikategorikan sebagai filem Malaysia yang flop, sekadar meraih 2.3 juta ringgit selepas 18 hari ditayangkan. Kena ingat bajet untuk filem ni sampai 13 juta tau. So kalau 2.3 juta tu maknanya memang rugi habis lah. Okey, jom kita bincangkan kenapa filem Keluang Man ni tak pergi jauh. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten movie review macam ni, boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap. Yang pertama, memang silap besar diorang decide untuk tayangkan pada bulan 5. Yang mana bulan 5 penuh dengan filem-filem yang best, tak kisahlah tempatan ataupun international. Okay? Of course, Ejen Ali Movie 2 memang tapau habis. Kita tahu Ejen Ali sekarang kutipan dia dah nak hampir 60 juta. Benda tu mungkin filem-filem makers tak realise yang rakyat Malaysia ni memang dah ramai gila minat Ejen Ali ni. So, kalahlah dengan Ejen Ali kan. Kemudian kita ada juga Mission Impossible. Lepas tu ada ni Ballerina, John Wick. And then tak silap aku, Gayung pun ditayangkan dengan waktu tarikh yang lebih kurang sama. Jadi banyak saingan pada bulan 5, bulan 6 ni. So aku rasa itu adalah salah satu faktor terbesar lah kenapa Keluang Man tak pergi jauh. Sebab orang akan compare. Okay? Orang jarang tengok wayang 2 kali seminggu. Jarang. Okay? So dia kena pilih antara Ejen Ali ke Keluang Man. Lepas tu ramai yang cakap Ejen Ali best, maka dia orang tengok Ejen Ali. Keluang Man diketepikan. Yang kedua dari segi marketing. Mungkin marketing shot sendiri ataupun tak cukup power. Yelah. Dia orang tak jemput Wibro pun pergi premier, tak ada PM ke apa. Kalau betul-betul dia orang study average view untuk movie-movie reviewer ni, aku malas nak cakap. Okay, tak apa, kita move on kepada faktor yang lain. Faktor yang ketiga dari segi target audience. Okay, kita tahu Keluang Man ni mungkin peminat-peminatnya orang yang lahir 80-an, 70-an, 90-an. Jadi mungkin sebenarnya dia orang ni shock sendiri. Sebab apa? Yang tengok wayang sekarang ramai budak belasan tahun, 20 lebih. Diorang tak layan pun Keluang Man. Jadi aku boleh kata agak shock sendirilah. Satu lagi, rakyat Malaysia sekarang dah bukan macam rakyat Malaysia 10 tahun lepas tau, yang mana ada lambakan filem-filem komedi. Sekarang ramai minat filem-filem yang lebih serius, action macam Blood Brothers, apa lagi? Polis Evo kan. Benda-benda macam tu lah. Filem-filem komedi ni orang Malaysia dah kurang dah. Sebab ramai yang dia tak suka lah yang cringe-cringe ni kan. Sejujurnya bagi aku filem Keluang Man ni sebenarnya okey je. Tak adalah teruk mana. Tak adalah level sampah ke apa. Masih lagi above average. Tapi nak buat macam mana? Dah ramai orang Malaysia tak suka. Jika di dalam negeri sendiri sudah kurang laris, apakah bisa film-film tersebut dibawa ke Indonesia? Soal film Malaysia kenapa nggak laris di Indonesia, karena gini, kita penonton Indonesia belum kenal kayak gimana sinema Malaysia gitu. Yang kita tahu ya Upin Ipin, Boboiboy gitu, karena itu emang sudah diperkenalkan dari dulu gitu. So ya cobalah film-film kalian tuh kalian taruh di bioskop Trans TV gitu, atau tayangkan di TV-TV nasional Indonesia gitu. Tayang ini yang bagus ya, ditaruhnya yang bagus, kayak ya itu serif gitu kan. Oke, jangan yang kalian taruh film Pontianak 100 kg. Dan di sisi lain, judul-judul kalian itu pun kadang secara bahasa mungkin di kalian akan terdengar keren, tapi kalau di orang Indonesia itu akan sangat lucu sekali gitu loh. Contoh, Keluang Man. Kalian masukin film Keluang Man ke Indonesia, habis diketawain sama orang Indonesia karena dari judulnya aja udah kayak begitu. Mat kilau, kata mat itu di Indonesia tambah kilau lagi. Ya itu udah. Dan kalian dulu pernah masukin film superhero dengan judul Cicak Man. Please jangan lagi kalian bikin Cicak Man dan kalian berusaha untuk masuk ke Indonesia dengan judul tersebut. Habis kalian dibully sama orang Indonesia. Sumpah nih kocak banget nih, film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini, kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya
boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan. Kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Duel. Apa yang mau dilihat kalau begini, Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini nggak bakalan bisa masuk pasar Indonesia, yang adanya dibully. Coba di antara kalian siapa yang menonton hantu bungkus ikat tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui, Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Bicara tentang karya film yang disuguhkan kepada penonton, sebenarnya adalah masalah selera, bukan masalah dukung-mendukung, sekalipun itu di negara sendiri. Jika di dalam negeri sendiri terjadi persaingan, sudah tentu di luar negeri pun juga sama. Bahkan persaingan di luar negeri akan jauh lebih ketat. Apalagi kalau kualitas filmnya tidak bagus, maka dipastikan calon penonton akan kurang berminat untuk menontonnya. Jadi, untuk masyarakat negeri Malaides dan para petinggi negeri Malaides, jika karya film dari negeri Malaides tidak diminati oleh masyarakat dari negara lain, janganlah berpikiran ada ketidaksukaan terhadap negeri Malaides, atau yang lainnya. Karena film adalah sebuah karya, dan karya itu tergantung dari peminatnya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.